Sejarah Biju yang awalnya berasal dari pecahan Jubi yang dilakukan oleh Hagoromo Otsutsuki, ternyata perang shinobi keempat dahulu adalah pertama kali mereka berkumpul lagi. Setidaknya yang benar-benar sampai mengeluarkan semua tenaga mereka. 9 biju yang sekarang ini masih ada semuanya di era Boruto. Nah, ternyata tidak banyak di antara mereka yang menjadi Jinchuriki lagi. Beberapa yang sering ditampilkan adalah yang terkuat, tapi mereka yang jarang disorot memiliki keunikannya sendiri. Apa yang membedakan biju dan hewan Kuchiyose besar lainnya bahkan sampai di era Kara sekarang ini? Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan para biju dengan Kuchiyose lainnya dan pertemuan besar di antara mereka semuanya sampai di era Boruto sekarang ini. Kalau ngomongin hewan Kuchiyose, tentu ada nama-nama yang setenar dan sebesar biju ukurannya. Kita sebut seperti Baku. Ya, hewan milik Danzo ini dikatakan lebih besar dari pikiran si Tobi. Bahkan, Baku yang menelan mimpi buruk juga memiliki kekuatan penyerap angin yang sangat kuat. Kemampuannya ditunjukkan ketika melawan Sasuke dan Susanoo-nya. Dan sedikit informasi menarik nih, judul soundtrack Boruto terbaru ini juga mengusung tema Baku. Selain Baku, ada Kuchiyose besar lainnya seperti para hewan dari 3 tempat suci, Myobokuzan, Shikotsuren, serta Ryuchido. Mereka adalah 3 Sansukumi andalan dari trio Sannin, tapi mereka tidak seperti biju-biju lainnya. Nah, ada perbedaan yang mendasar adalah tentang waktu panggilannya. Bagi para Kuchiyose, mereka tidak bisa benar-benar dipanggil satu harian full. Belum ada sejarahnya sih, karena jikapun mereka terluka, otomatis mereka akan kembali ke alamnya tersebut. Kuchiyose ini ibarat untuk mengulur waktu atau menggunakan di saat-saat terdesak. Tapi untuk para biju, mereka tidak ada batasan waktu, karena mereka bisa benar-benar bertempur berhari-hari dan jika terluka, tidak kembali ke alamnya pada saat seperti hewan-hewan Kuchiyose lainnya. Mereka sendiri umumnya juga tidak bisa dipanggil dengan segel pembalik atau dengan pemanggil seperti Kuchiyose. Jinchuriki dalam kasusnya, dalam contoh adalah Jinchuriki sempurna. Para biju tersebut bisa membantu mereka dalam bertempur, menambahkan kekuatan cakra dan membuat mereka itu jauh lebih maksimal dalam pertempuran. Nah, dalam ceritanya, biju sendiri setidaknya diperlihatkan berkumpul benar-benar full ada hampir 3 kali. Pertama, ketika masih kecil. Saat setelah memisahkannya dari Jubi, Rikudo Sennin itu menjadikan dirinya merawat ke-9 biju saat masih kecil dari mulai benihnya dan mereka berada dalam lindungan dari Hagoromo. Dan mereka diberikan asupan cakra yang cukup. Itu adalah momen mereka di masa lalu saat belum dewasa. Dan di momen itulah dari ekor 1 sampai ekor 9 semuanya itu berkumpul dan mendengarkan Rikudo Sennin. Sampai pada momen di hari-hari terakhir Rikudo Sennin di dunia saat itu. Nah, setelah tidak adanya Rikudo Sennin, para biju ini dilepas dan berkeliaran bebas dalam dunia shinobi. Beberapa di antara mereka diambil oleh beberapa negara-negara besar. Setelah melalui Hashirama Senju dan beberapa di antara mereka dijadikan sebagai alat dan senjata perang. Nah, setelah momen itu, jarak waktu pertemuan mereka itu sangat jauh sekali. Dan pertemuan full mereka yang kedua adalah saat pertempuran shinobi keempat. Inilah akhirnya mereka dikumpulkan full lagi. Sama seperti di masa lalu, bedanya mereka semua itu sudah bertumbuh sangat besar. Para biju tersebut akhirnya membantu para shinobi setelah beberapa momen-momen terjadi. Dan mereka menjadi salah satu faktor para aliansi shinobi bisa memenangkan pertempuran melawan Uchiha Madara. Nah, para biju ini bertempur menggunakan biju dama serta teknik penyegelan dan juga elemen-elemen andalan dari mereka semuanya. Bahkan nih, sampai momen-momen akhirnya ketika mereka itu tersebar dari kurungan Edo Tensei, di sana kita diperlihatkan para biju ini berjejeran tampak rapi dan begitu dekat dengan bocah yang diramalkan Rikudo Sennin. Dalam kasus ini dia tentunya adalah Naruto. Nah, setelah momen itu dimasukkanlah mereka di era Boruto. Ya, mana semuanya itu telah berpencar. 2 orang yang tetap menjadi Jinchuriki adalah Kurama serta Gyuki. Lalu pertemuan ketiga mereka adalah saat melawan Urashiki. Ya, kejadian Sukaku melawan Urashiki menyebabkan mereka semuanya itu berkumpul kembali. Naruto yang sebagai perantara di antara mereka memanggil semua biju ini dan berbicara melalui telepatinya. Ini adalah momen-momen perkumpulan mereka yang ketiga. Ya, meskipun tidak benar-benar full sih dalam satu ruangan atau dimensi, tapi dari ekor 1 dan ekor 9 semuanya itu ditampilkan keberadaannya. Lalu, masih ingat nggak di mana saja letak keberadaan para biju ini sekarang? Oke, kita masuk pertama adalah Ichibi. Sekarang Sukaku sudah berada dalam desa Konohagakure. Ya tahu sendirilah, kemarin si Urashiki ini penyebabnya
Yang bikin kita penasaran itu adalah ketika ia dalam teko ceret tersebut. Tapi meski begitu, kami pikir Sukaku ini masih milik Sunagakure. Momen terakhir dahulu ia bersama Himawari dan mengetahui secara langsung keganasan putri Naruto jika Byakugannya tersebut bangkit. Berikutnya ke nomor 2 adalah Nibi. Mata tabi si kucing biru, dahulu kala desa Kumogakure memiliki 2 Jinchuriki sempurnanya. Dan untuk Jinchuriki Nibi adalah Yugito Ni. Konon dikatakan tempat tinggal mata tabi sendiri itu berada dalam hutan yang berjalan, dan kami pikir ini adalah penyebab dari kura-kura besar tersebut. Soalnya di sana Killer Bee juga belajar mengendalikan biju dalam dirinya sih. Nah, mata tabi sendiri di era Boruto kami pikir itu masih berada di hutan Kumogakure, dan ia kembali diperlihatkan saat Naruto berbicara dengan para biju setelah kejadian Urashiki dan Shokaku. Kemudian di nomor ketiga itu adalah Sanbi. Saat ini di era Boruto, karena ia adalah kura-kura, jadi sudah wajarlah tempat tinggalnya sekarang tetaplah di dalam air. Dan kami pikir tidak jauh-jauh dari desa kabut Kirigakure. Sanbi ini jika diperlihatkan memang identik dengan kura-kura purba. Ia juga dikenal biju dengan kulit yang sangat keras dan dahulu dimiliki oleh Karatachi Yagura. Berikutnya ke nomor 4 itu adalah Yonbi. Biju merah bernama Son Goku ini ia terkenal pula sebagai Yonbi. Nah, dikatakan jika biju ini adalah salah satu yang paling hebat dalam menggunakan taijutsu. Son Goku sangat identik dengan desa Iwagakure bersama Jinchurikinya dahulu Roshi. Kami pikir Sensei Masashi itu membuat kisah ini seperti kisah Dragon Ball sih. Nah, dikatakan dahulu setelah melawan Kaguya, Yonbi ini akan kembali ke dalam hutan Suirendo. Dan di era Boruto ini, ia juga muncul saat kejadian Shokaku versus Urashiki. Lalu di nomor kelima adalah Gobi. Untuk biju yang satu ini terbilang cukup unik karena karakternya yang sangat lembut seperti wanita tomboy lah. Gobi memiliki elemen uap, bahkan dahulu pernah terjadi kerjasama antara ia dengan Naruto sampai menciptakan level Didi maksimal saat melawan Kaguya Otsutsuki. Dan saat ini di era Boruto, kami rasa tempat tinggalnya itu masih berada di negara-negara tanah Iwagakure. Berikutnya yang ke nomor 6 adalah Rokubi. Seperti yang kita tahu, kemampuan dari Rokubi sendiri bisa menyemburkan gas beracun semacam kabut berwarna untuk mengalahkan musuhnya. Dan saat ini ia juga salah satu bagian dari biju bebas dan tanpa Jinchuriki. Dan kami pikir dari semua biju, Rokubi ini terkenal sebagai biju yang paling sopan di era Boruto sendiri. Saat ini ia masih tetap hidup, namun untuk keberadaan tempatnya kami rasa ia berada di sungai-sungai atau tempat-tempat lembab pada umumnya siput. Masuk ke nomor 7 itu adalah Chomei. Di era Boruto saat ini kita diperlihatkan jika Chomei terbang di udara dan mungkin tempat tinggalnya di pohon-pohon. Karena ia punya sayap, jadi Chomei ini bisa terbang bebas kemanapun. Chomei sendiri sebenarnya juga lebih identik dengan kumbang tanduk dengan sayap sekitar 6 buah di belakangnya. Dan biju satu ini juga salah satu yang sangat menarik dan tentunya misterius. Kemudian kita lanjut ke nomor 8 itu adalah Gyuki. Killer Bee sendiri sampai saat ini juga masih hidup di era Boruto. Nah, untuk bijunya ini, Gyuki lebih populer dengan nama Hachibi. Ia adalah seekor gurita raksasa tapi juga mirip sebagai banteng. Karena punya tanduk, Hachibi ini adalah biju terkuat kedua dari ke-9 biju menurut versi urutan ekornya. Untuk tempat tinggalnya sekarang ia masih di Kumogakure karena dirinya juga masih menjadi Jinchuriki dari Killer Bee. Dan terakhir nih, di nomor 9 itu adalah Kurama. Era Boruto saat ini tentu tinggal Kurama adalah Konoha. Karena dasarnya ia juga masih seorang biju untuk Jinchurikinya Naruto. Kurama kemarin bahkan sempat membantu Naruto dalam menggunakan teknik terlarang Baryon Mode. Para biju sendiri juga memang benar-benar diperlihatkan berkumpul bersama dan melakukan pertempuran hidup dan mati ketika menghadapi pasukan Madara dan bertemu lagi dengan Rikudo Sennin. Saat ini mereka pasti akan segera berperan lagi di era Boruto jika organisasi Kara ini sudah bergerak lebih jauh lagi, apalagi saat ini sudah memasuki Ard Wadah. Jadi itulah tadi mengenai perbedaan para biju dengan Kuchiyose lainnya dan pertemuan besar di antara mereka semuanya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini, dan semoga ceritanya memberikan sedikit informasi dan inspirasi tiap pembahasan anime. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.